Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yoga Asrian dengan NIM 108 6506. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah seminar proposal saya yaitu Al-Hikmatul Mukmin yang berjudul tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, latar belakang masalah. Tindak pidana korupsi termasuk salah satu tindak pidana yang sedang marak di Indonesia. Pemberantasan korupsi sendiri kini sudah mulai maju dan menemukan titik terang. Pemberantasan korupsi sendiri seharusnya dilakukan dengan mengandalkan secara tetap undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, dari lingkungan masyarakat hingga pejabat, aparatur negara, sipil pun juga bisa melakukan tindak pidana korupsi ini. Dampak yang sangat kita rasakan dari korupsi pengadaan barang dan jasa ini adalah rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah, tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh badan-badan usaha milik negara atau BUMN, menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Terus. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sendiri bisa terjadi karena adanya keinginan untuk melakukan kecurangan dan adanya tekanan yang didapatkan seperti tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan keinginan dan tidak puasan dalam keadaan ekonomi. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan daerah yang dikerjakan dan semakin tinggi tingkat kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Kita masuk yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang terjadi dalam lingkungan sekolah. 2. Bagaimana upaya pemerintahan dalam memberantas korupsi pengadaan barang dan jasa yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Termasuk yang ketiga yaitu C. Tujuan penelitian. Untuk 1. Untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang terjadi dalam lingkungan sekolah. 2. Untuk upaya pemerintahan dalam memberantas korupsi pengadaan barang dan jasa yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Termasuk yang keempat yaitu metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Yang kedua,
sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung, melainkan dengan pihak lain, yang termasuk dalam data sekunder yaitu A. Bahan hukum primer. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. B. Bahan sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. C. Teknik pengumpulan data. Peroleh data penelitian ini melalui studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data memakai cara dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. D. Analisa data. Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, yaitu meneliti dengan cara menghubungkan permasalahan. Termasuk yang E itu tinjauan pustaka. 1. Tinjauan tentang pidana dan pemidanaan. A. Pengertian pidana dan pemidanaan. Pidana berasal dari kata starves yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman adalah lazim merupakan terjemahan dari Reich, dan juga istilah ini adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana. B. Tujuan pemidanaan. Tujuan dari pemidanaan yang dewasa ini bukan merupakan suatu hal yang baru, melainkan sedikit atau banyaknya telah mendapat pengaruh dari pemikir terdahulu mengenai dasar pembenaran yang melihat pemidanaan dengan tujuan yang ingin dicapainya. Dalam pemidanaannya itu, 1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri. 2. Membuat orang jera melakukan kejahatan itu sendiri. 3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni pejabat yang dengan cara-cara lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 2. Tinjauan tentang pertimbangan hakim. Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara pidana di persidangan dengan pedoman hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Undang-undang kekuasaan kehakiman pengaturan bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan keputusan. Namun pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan hakim dalam memberikan keputusan harus membuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. Juga harus membuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Apapun pertimbangan hakim dalam berbagai keputusan akan dilihat pada aspek yuridis dan non-yuridis. 3. Tinjauan tentang tindak pidana korupsi. A.
Pengertian tindak pidana korupsi. Menurut Kamus Hukum tindak pidana korupsi yaitu perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan dan pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. B. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang merugikan orang lain dan bangsa dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat yaitu 1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi melawan hukum adalah suatu tindakan di mana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 3. Jenis tindak pidana korupsi. 1. Perbuatan merugikan negara yaitu untuk mencari keuntungan dengan secara melawan hukum dan merugikan negara. 2. Suap menyuap, suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu yang bertentangan dengan kewajibannya. 3. Penyalahgunaan jabatan seseorang pejabat pemerintah yang melakukan penggelapan uang, menghilangkan barang bukti, dan sebagainya untuk dengan menggunakan kekuasaannya. 4. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri sipil kepada orang lain atau masyarakat. 5. Gratifikasi pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.